Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam video ini saya akan berbagi ilmu mengenai konfigurasi DHCP menggunakan router. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silakan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa teman-teman sholat 5 waktu serta zikir pagi petang. Baik, kita meluncur ke Cisco Packet Tracer. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan buat jaringannya dulu. Kita di sini membutuhkan 2 router sebagai simulasinya. Untuk konfigurasi DHCP server menggunakan router, baik kita akan menggunakan 2 router. Yang router 0 ini sebagai server DHCP teman-teman, kemudian yang satunya sebagai router klien. Oke, kemudian kita hubungkan menggunakan switch. Oke, kita menggunakan switch, kemudian kita hubungkan router dengan switch. Kita pakai flash Ethernet 00 yang belum terpakai, kemudian di sini juga seperti itu. Nah, di sini masih merah teman-teman ya, indikatornya masih merah, berarti ini secara logikal belum terhubung. Secara fisik sudah terhubung, tapi secara logikal belum terhubung. Nah, karena nanti kita konfigurasi router itu berdasarkan ini teman-teman, berdasarkan port yang digunakan, maka untuk mempermudahkan show aja atau perlihatkan port yang digunakan dengan cara klik option, kemudian preference, kemudian klik always show port ya. Kita perlihatkan aja di situ port yang digunakan. Nah, baik. Kemudian kita konfigurasinya menggunakan CLI teman-teman dengan cara klik di sini. Di CLI ya, adalah Command Interface. Nah, sudah masuk menunya di sini, tampilan CLI-nya. Kalau sebelumnya di dalam video-video sebelumnya kita konfigurasinya menggunakan Graphical User Interface ya. Di situ ada menu, kemudian ada textbox, kemudian kita masukkan IP-nya. Kita mulai di sini, mulai dalam video ini kita akan belajar konfigurasi router itu menggunakan CLI ini dengan cara ketik-ketik aja ya, Command Line Interface ya. Would you like to enter the initial configuration dialog? Ketikkan no atau n di sini, kita enter, kemudian kita klik lagi sampai keluar router. Nah, langkah pertama kita akan konfigurasi IP di fast Ethernet 00. Setelah kita konfigurasi IP-nya, kita konfigurasi DHCP servernya ya. Pertama kita konfigurasi IP-nya, kemudian ketikkan di sini adalah enable. Enable gini. Oke, setelah ada enable, kemudian masuk konfigurasi terminal dengan cara conf spasi T atau konfigurasi terminal. Silakan teman-teman pilih, bisa mengetikkan singkat seperti ini atau mengetikkan lengkapnya. Kemudian kita enter, kita sudah masuk router config, dalam artian ini sudah masuk menu konfigurasi. Nah, kemudian yang akan kita konfigurasi di sini adalah port fast Ethernet 00. Berarti kita harus masuk ke port fast Ethernet 00 dengan cara interface ya, int interface, kemudian ketikkan fast Ethernet FA 00 ya, kemudian kita enter. Sudah masuk konfigurasi interface di situ, IF gitu ya, interface fast Ethernet 00. Kemudian di sini kita masukkan IP-nya dengan ketikan IP address kurang D di situ. Oke, spasi kita masukkan IP-nya misalkan 192.168.100.1, kemudian kita spasi lagi untuk memasukkan netmasknya teman-teman. Kita pakai netmask default aja ya, 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Ketika kita sudah enter, kita sudah masukkan IP di sini ya. Kemudian kita lihat indikatornya itu masih merah, berarti port FA-nya tadi FA00 fast Ethernet 00 adalah belum
aktif. Nah, untuk mengaktifkan adalah dengan ketikkan no shutdown. Nah, bisa ketikkan no shut seperti ini, atau ketika teman-teman bisa ngetikkan dengan lengkap ya, down di sini. Oke, seperti ini. Ketika teman-teman enter, nanti bisa enter ya, perhatikan indikator yang di sini nanti berubah menjadi hijau. Saya enter, berubah menjadi hijau. Kemudian di sini ada notifnya di sini. Interface fast Ethernet 00 change to state to up ya, change state to up berarti sudah aktif, berubah menjadi aktif. Nah, kemudian kita sudah selesai konfigurasi di fast Ethernet 00 teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP-nya ya. Untuk konfigurasi DHCP kita harus masuk menu config. Karena kita di sini masih di config if interface, maka kita exit di sini teman-teman. Oke, kita exit. Nah, sudah masuk config. Kemudian kita masukkan ketikkan perintah IP DHCP ya. Kemudian pool spasi DHCP server. Nah, seperti ini. Ingat, masuk config, kemudian IP, kita ketikkan IP DHCP pool, kemudian DHCP server, kemudian kita enter. Masuk di situ adalah menu DHCP konfigurasi atau DHCP config ya. Setelah masuk DHCP config, kita masukkan network ID-nya yang ada di router server. Nah, kebetulan kita kan pakai IP 192 ini ya, 192.168.101, kemudian net masknya default. Ya, berarti net ID-nya adalah, kita ketikkan di sini net ya, network. Oke, kemudian kita masukkan net ID-nya di situ 192.168.100, berarti di sini adalah 0 ya. Kemudian net masknya defaultnya adalah 255.255.255.0 ya. Kemudian kita enter teman-teman. Nah, sudah seperti ini, sudah berarti kita sudah masukkan network defaultnya, bukan network default, net ID-nya. Kemudian kita membuat default routernya, IP default routernya dengan cara default begini ya, default. Kemudian kita pakai penghubung router spasi. Nah, IP di sini adalah kita masukkan IP yang ada di fast Ethernet 00 teman-teman. Berarti di sini 192.168.101. Baik, ini di sini tanpa ada netmask ya. Di sini tanpa ada netmask karena sudah ada netmask defaultnya di situ. Kemudian kita enter. Nah, sudah. Jadi berarti kita sudah selesai konfigurasi untuk DHCP servernya dan sekaligus konfigurasi IP-nya tadi sudah ya. Nah, kemudian teman-teman, konfigurasi ini belum tersimpan. Jadi ketika teman-teman nanti restart routernya ya, atau nanti teman-teman menyimpan file ini, kemudian suatu saat dibuka lagi, nanti konfigurasi ini akan hilang karena belum disimpan konfigurasinya. Nah, baik, oleh karena itu kita akan menyimpan konfigurasi ini dengan cara masuk ke router dulu. Kita exit, masuk ke menu router ya kan. Oke, exit. Kemudian di sini masuk router, ketikkan write write memory, atau bisa disingkat dengan seperti ini. Kemudian kita enter. Building configuration statusnya oke, berarti sudah tersimpan teman-teman. Ketika sudah tersimpan ini, nanti suatu saat entah ketika routernya restart atau teman-teman nanti menyimpan file ini, kemudian suatu saat dibuka lagi, konfigurasi itu masih ada ya. Baik, kita selesai konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di router client. Nah, konfigurasi router client ini kita akan request IP-nya ya. Di sini sudah terlihat fast Ethernetnya masih down teman-teman. Kita konfigurasi di sini, berarti belum terkonfigurasi dan belum dapat IP. Masuk ke menu CLI, kemudian kita ketikkan no, kita enter seperti yang tadi.
kita enter, masuk ke router, ketikkan enable, kemudian enter lagi, kemudian kita masukkan ke menu konfigurasi terminal. Oke, sudah masuk menu config, dan di sini kita konfigurasi di fast ethernet 00, berarti kita ketikkan interface FA00, kemudian kita enter, masuk config interface-nya. Kemudian di sini adalah kuncinya adalah kita mengetikkan perintah untuk request IP DHCP dengan cara IP address, kurang di lagi teman-teman. Oke, address DHCP ya, enter. Ingat, ketika kita enter ini sudah dia akan request DHCP-nya, IP DHCP-nya, namun portnya masih belum aktif. Seperti yang langkah tadi, kita aktifkan dengan no shut seperti ini atau no shutdown ya. Kita enter, di sini sudah indikatornya sudah hijau teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan tunggu teman-teman, notif. Di sini nanti akan muncul notif IP yang akan kita dapatkan. Kalau kita cek di sini ya, tuh statusnya up tapi IP-nya belum ada ya. Kita tunggu aja karena masih belum terhubung secara logikal di sini ya. Ini indikatornya belum berubah menjadi hijau. Kemudian sudah berubah menjadi hijau, kita tunggu notif dari IP yang kita dapatkan. Kita tunggu beberapa detik atau beberapa saat ya. Nah, itu teman-teman sudah muncul notifnya LAN protocol interface fast ethernet 00 change to start up. Kemudian di sini ya, ini tadi ini adalah notif dari DHCP-nya, interface fast ethernet 00 sudah mendapatkan service DHCP address. Kemudian IP-nya adalah 192.168.102 dengan netmask ini. Kalau kita cek di sini teman-teman, nah itu dia 198.168.102 ya. Kemudian kalau kita bisa cek dengan cara seperti ini, kita enter, kita masuk menu router, kita exit dulu teman-teman. Kita exit dengan cara gini, kita ketikkan IP show IP interface brief ya, brief seperti ini. Kita enter, nih akan keluar semua interface-nya teman-teman. Nah, di sini akan ada notif tertera di sini fast ethernet 00, IP-nya adalah 192.168.102, kemudian metodenya adalah DHCP, statusnya up. Nah, berarti ini sudah router kita, klien kita sudah mendapatkan IP. Dan jangan lupa teman-teman di write memory ya, biar nanti ketika restart atau filenya teman-teman nanti dibuka lagi, itu kita tidak usah mengkonfigurasi request IP-nya, tinggal nunggu aja IP yang kita dapatkan. Yang dengan cara seperti tadi, write memory. Nah, seperti ini ya. Kita enter. Nah, body configuration sudah selesai. Nah, seperti inilah teman-teman langkah-langkah untuk konfigurasi DHCP menggunakan router teman-teman. Baik, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Jangan lupa sholat 5 waktu serta zikir pagi petang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.